Pernah nggak sih kalian merasa menyesal atas keputusan di masa lalu yang pernah kalian ambil? Jadinya bikin berandai-andai gitu. Seandainya aku dulu memilih opsi yang beda, pasti sekarang aku udah jadi CEO. Atau pasti sekarang aku udah jadi atlet olimpiade. Atau sekarang aku pasti udah punya pasangan, dan lain sebagainya. Yang bikin kita berandai-andai. Seandainya dulu aku memilih opsi yang berbeda, pasti sekarang hidupku udah jauh lebih baik. Kalau pernah, dan aku yakin setiap orang pasti pernah ngerasain ini, buku yang akan aku ceritain ini cocok buat kamu. Kali ini aku akan nge-review bukunya Matt Haig yang judulnya The Midnight Library. Ya, artinya perpustakaan tengah malam. Oke, aku mau ceritain panjang lebar soal kisah hidupnya Nora. Jadi di sini tokoh utamanya adalah Nora, yang mana ia lagi benar-benar stres, depresi, kecewa, marah, benci sama hidupnya hingga akhirnya memutuskan untuk the end, untuk bunuh diri. Lah kok segitunya? Emang kenapa sih? Oke, sabar ya, aku ceritain ya. Jadi runtutan ceritanya dimulai dari 27 jam sebelum ia memutuskan untuk bunuh diri. Nora ditemui oleh Ash. Ash itu adalah tetangganya yang sangat jarang interaksi dengan dia sebelumnya. Datang tiba-tiba ke rumahnya, ngabarin bahwa Ash ketemu sama kucingnya Nora di jalan, dan ternyata kucingnya mati ditabrak mobil. Di sana udah down kan ya? Selanjutnya, 9 jam sebelum memutuskan untuk bunuh diri, Nora dipecat oleh bosnya dari pekerjaan yang udah ia tekuni selama 12 tahun lebih, yaitu menjadi karyawan di toko perlengkapan musik. Di sini bosnya itu meyakinkan Nora bahwa seharusnya Nora berjuang gitu untuk menggapai mimpi-mimpinya dan gak harus berakhir jadi karyawan begini aja. Dari sana udah makin down kan ya? Belum berakhir teman-teman. 8 jam sebelum memutuskan bunuh diri, jadi Nora ini ketemu kawan kakaknya yang bernama Raffi. Jadi dulunya Raffi, Nora, dan Joe, dimana Joe ini adalah kakak kandungnya Nora, itu bikin band gitu. Dan waktu bandnya itu lagi naik daun, Nora memilih untuk mundur. Jadi Raffi ini marah gitu. Raffi ini bisa dibilang orang yang cukup berambisi dan berharapan besar banget untuk kesuksesan band ini. Jadi waktu Nora ketemu Raffi itu, Raffi sangat kesal. Terus Raffi bilang bahwa keadaan Joe itu gak baik-baik aja sekarang. Dia susah secara finansial, secara mental, secara kesehatan. Dan itu semata-mata karena keputusan Nora beberapa tahun yang lalu mundur dari bandnya mereka. Dari sana Nora nggak bisa berkata-kata dong. Dia cuma minta maaf dan undur pergi. Lanjut, 7 jam sebelum memutuskan untuk bunuh diri, Nora yang udah dalam keadaan terpukul itu mencoba menghubungi sahabatnya yang bernama Izzy, dimana Izzy ini tinggal di Australia. Udah terkirim, udah checklist gitu, tapi nggak dibalas. Nggak tahu salahnya apa. Ia semakin merasa sendiri. Belum cukup sampai di sana, 5 jam sebelum memutuskan untuk bunuh diri, itu Nora dihubungi oleh Doren, di mana Doren ini adalah wali murid anaknya yang les piano dengan Nora. Doren itu ngabarin bahwa Doren itu ingin memberhentikan anaknya dari kursus privat piano yang diberikan Nora. Padahal itulah satu-satunya murid yang Nora punya. 4 jam sebelum memutuskan untuk bunuh diri, Nora menemui Mr. Banerjee. Siapa sih Mr. Banerjee ini? Jadi Mr. Banerjee ini adalah tetangganya yang udah lansia, tapi itu rutin ditolong sama si Nora. Gimana caranya? Yaitu dengan cara membantu mengambilkan obat di apotek. Jadi waktu Nora ketemu sama Mr. Banerjee itu bilang kalau dia udah gak perlu lagi pertolongan Nora, karena udah ada layanan delivery dari apotek langganannya. Semakin ngerasa gak berguna dong si Nora ini. Lanjut, 3 jam sebelum memutuskan untuk mati, ia merasa bahwa dirinya itu penuh dengan penyesalan. Rasanya itu semua orang akan lebih baik tanpa dirinya. Gak cuma di dunia nyata, di dunia maya pun begitu. Media sosialnya pun sangat sepi dari pembaruan. Gak ada pesan, komentar, apalagi follower baru. Di Instagram ini, ia juga melihat orang-orang lain itu udah nemuin jalannya masing-masing. Udah bahagia dengan hidupnya masing-masing. 2 jam sebelum memutuskan untuk bunuh diri, Nora mulai meminum anggur dan dadanya mulai sesak karena ia menyadari satu hal, bahwa ia sudah gagal dalam hidupnya.
nggak ada satupun cita-cita yang diraihnya, entah itu jadi perenang, musisi, filsuf, glasiolog, apalagi nggak punya pasangan, nggak dicintai, nggak dianggap, nggak berguna, dan yang pasti nggak bahagia. Jadi dengan segala alasan itu, ia ngambil keputusan jahanamnya yaitu dengan bunuh diri.